Ya ampun, duitku tinggal segini. Aku butuh coffee latte. Aku butuh ke coffee shop, harus. Gak bisa aku tuh kalau gak bisa ke coffee shop. Aku bakal makan Indomie setiap hari biar aku bisa ke coffee shop. Ya ampun, pay letterku tolong dibayar. Langganan Netflix langganan Spotify langganan YouTube biar gak bosan di rumah. Kok aku gak bisa nabung ya? Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Namaku Gihon Gracia. Dan hari ini aku mau berbagi ke kalian bagaimana cara mengelola uang. Khususnya buat kamu-kamu yang familiar dengan kondisi di intro video tadi. Kamu susah nabung, gak punya dana darurat, banyak pinjaman, banyak tagihan, income sedikit. Nah, kalau kamu yang nonton video ini itu belum punya pemasukan mandiri, misalnya masih ditanggung oleh orang tua atau wali, tapi ingin menabung, atau buat kamu yang udah punya nih pemasukan mandiri, pemasukan pribadi, tapi mungkin masih di bawah UMR atau ngepas banget UMR tapi biaya hidup tinggi, penghasilannya nggak cukup buat nutupin biaya hidup. Video ini buat kamu. Oke, di sini aku udah kayak jadi ahli finansial gitu ya, bawa laptop, pakai kacamata, pakai jas. Tapi kita di sini sama-sama belajar. Aku masih perlu belajar banyak banget, tapi di sini aku mau share ke kalian yang udah pernah aku pelajarin, dan semoga pengetahuan yang aku bagikan ini bisa bermanfaat dan juga menolong kalian. Kalian pasti pernah dengar banyak yang bilang kalau uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Aku pribadi pun mengiyakannya. Uang itu kayak operasional gitu. Kita mau sesuatu ada cost atau biayanya. Ya nggak semua sih, tapi hampir semua. Kalau Anda, kamu, dan juga aku yang punya anggaran yang kecil, tipis, ketat gitu, rasanya tuh kayak nggak mudah gitu menemukan cara tambahan untuk menghemat uang, untuk menabung. Kayak intro tadi misalnya, gaji yang didapat, income yang didapat, habis buat ini itu, nggak bisa nabung, nggak ada uang darurat. Susah banget gitu loh buat nabung, buat nyisihin uang, karena uangnya udah kepake buat semuanya. Di video ini aku mau menekankan kepada kalian dan juga kepada diriku sendiri kalau sangat-sangat penting untuk menyisihkan uang kita, dana kita, meskipun sedikit demi sedikit, untuk masa depan atau untuk dana darurat. Gak peduli seberapa banyak penghasilan kita saat ini. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kita gak punya dana darurat atau gak punya dana untuk masa depan, semisal terjadi sesuatu, pasti akan sulit banget. Karena dana darurat itulah yang akan menolong kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu kalau kita gak bisa nabung mulai dari sekarang, terus di masa depan gimana? Karena semakin kita dewasa, semakin kita bertambah tua, bertambah umur, pasti tanggung jawabnya juga semakin besar kan. Misalnya kalau ada yang memutuskan untuk menikah, memutuskan punya anak, itu pasti perlu biaya yang gak sedikit. Apalagi kalian pernah dengar gak soal sandwich generation? Jadi dimana orang dewasa itu menjadi penyokong mereka yang sudah lanjut usia dan juga mereka yang masih kecil. Jadi kebayangkan beban finansialnya kayak gimana. Nah, kalau kita nggak punya tabungan untuk masa depan, nggak punya tabungan untuk darurat, itu bakal lebih menyulitkan. Yuk, langsung aja ke cara yang pertama. Biaya makan. Makanan itu kan kebutuhan primer ya. Nah, coba cek pola makan atau gaya makanmu. Kamu lebih sering makan di luar kah? Atau masak sendiri kah? Tentu makan di luar atau masak sendiri itu ada plus minusnya. Kalau makan di luar, kita memang bayar kos yang lebih tinggi karena kita bayar tenaganya, kita bayar tempatnya dan sejenisnya. Tapi keuntungannya kita hemat waktu kita hemat tenaga kita. Kemudian yang kedua, kalau masak sendiri itu memang kita effort banget, usaha banget, mulai dari
mempersiapkan bahan-bahannya, mengolah, sampai ngeberesin makanan yang udah selesai dimakan. Keuntungannya, harganya jauh lebih murah. Kalau kalian butuh uang untuk ditabung, coba deh pelan-pelan relakan kebiasaan untuk makan di luar. Kalau misalnya bisa dibatasin banget, dihilangkan gitu, mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, coba batasin. Misal 1 bulan maksimal 2 kali, atau 2 bulan maksimal sekali, tergantung seberapa banyak uang yang akan kalian simpan. Semakin kita menghemat, maka kita akan punya semakin banyak uang untuk ditabung. Nah, kalau kita nggak makan di luar, kan kita berarti masak sendiri tuh. Kalau kita masak sendiri, kita pun perlu memperhatikan bahan-bahan apa aja yang kita beli. Tentu daging merah terutama, harganya lebih mahal daripada daging ayam, ikan, atau sayur-sayuran. Kemudian harganya juga bergantung pada tempat di mana kita beli bahan-bahan makanan itu sendiri. Tentu harga di pasar jauh lebih murah daripada harga di supermarket. Nah, ini yang harus dicek dan harus disesuaikan dengan budget kamu. Hindari buang-buang makanan. Kita bisa, kalau misalnya di 1 hari makanan gak habis, kita bisa simpan makanan itu untuk dihangatkan dan dimakan kembali di hari berikutnya. Dan usahakan untuk memasak makanan dengan menu makanan yang sudah terjadwal. Misalnya, hari Senin menu makanannya ikan goreng dan sayur bayam, dimakan dari pagi sampai malam. Hari Selasa ayam goreng saus asam manis dan juga sayur tahu, dimakan 1 hari. Dan itu jadwalnya selama 7 hari itu disiplin, itu terus. Itu bakal menolong kita untuk terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu, dan terhindar juga dari impulsivitas untuk membeli bahan-bahan makanan yang sebenarnya gak kita pakai dan ujung-ujungnya nanti itu dibuang, gak kepake atau gimana. Itu bakal sayang banget kan, uangnya juga terbuang. Yang kedua, coba cek biaya langganan kalian. Nah, di zaman sekarang ini banyak banget kan platform-platform yang menawarkan subscription atau langganan agar para pelanggannya bisa menikmati fitur-fitur yang lebih eksklusif yang gak didapatkan oleh mereka yang gak langganan. Misalnya YouTube Premium, Spotify Premium, Netflix, Disney Plus, atau TV kabel, banyak macamnya. Salah satu cara termudah untuk mencari tambahan uang untuk ditabung adalah dengan membatalkan layanan tersebut. Kita bisa pilih mana layanan yang benar-benar layak, worth of every penny we spend. Dan juga kita bisa beralih ke alternatif yang lebih murah lainnya. Ketiga, kita bisa potong pengeluaran pada setiap kategori biaya hidup. Sedikit aja potongnya. Misal budget makan kita sehari itu 30.000. Tapi kita benar-benar butuh uang untuk bisa ditabung. Kita bisalah berkorban sedikit memotong biaya makan itu. Misalnya dipotong 5.000 atau 10.000, jadi sehari cuma 20.000. Kemudian kita biasa pakai motor untuk pergi kemana-mana, bahkan ke jarak tempat yang dekat. Nah, kita bisa ganti dengan naik sepeda untuk menghemat bensin. Kemudian kita bisa kurangi biaya internetan pakai kuota, kita bisa mampir ke tempat-tempat yang menyediakan wifi gratis. Yang keempat, pakailah uang tunai, gunakan uang tunai atau cash. Kita jadi lebih punya batasan akan pengeluaran kita, dan kita akan lebih sadar akan pilihan-pilihan kita. Mana yang akan kita beli, mana yang enggak. Karena uang cash itu kan kayak terbatas gitu. Coba bandingkan ketika kita menggunakan m-banking, mobile banking, atau credit card, kesempatan untuk menjadi impulsif itu lebih besar daripada kita menggunakan uang tunai. Karena tinggal gesek, tinggal pencet-pencet, selesai. Menggunakan m-banking atau credit card itu nggak salah. Sama sekali tidak salah. Tapi, mari kita menjadi bijaksana dengan membatasi pemakaiannya. Usahakan batasi penggunaan m-banking atau credit card pada hal-hal yang sifatnya penting, mendesak, dan sangat-sangat dibutuhkan. Yang kelima, biaya sewa. Buat kamu-kamu yang tinggal ngekos, ngontrak,
tinggal di apartemen atau di tempat lain yang menyewa, coba tinjau lagi biaya sewa tempat tinggalmu. Apakah biaya itu terlalu tinggi dan tidak realistis dengan pemasukanmu? Mungkin apakah saatnya pindah ke tempat tinggal lain yang lebih budget friendly atau join untuk tinggal dengan orang lain? Yang keenam, mindful buying. Apa itu mindful buying? Pada intinya, ketika kita akan memutuskan membeli sesuatu, itu ada proses kesadaran, ada melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Kita nggak asal, aku pengen ini bagus, ini cantik, aku mau beli, lucu. Sebenarnya apa sih mindful buying? Dibalikan dengan membeli sesuatu cuma gara-gara kita keracun. Kita pengen beli karena ini lucu, karena ini imut, belum ada orang yang punya, karena lagi diskon gede, sayang kalau nggak beli sekarang. Mindful buying itu ketika kita melibatkan kesadaran kita, ketika kita memutuskan ingin membeli sesuatu atau tidak membeli sesuatu. Misalnya, mau beli lipstick, Research dulu soal warna-warnanya, komposisinya, gimana pengalaman orang lain ketika menggunakannya, apakah layak sesuai dengan harganya, ketahanannya bagaimana, dan sebagainya. Pilihlah yang benar-benar worth the money. Jadi kita nggak buang-buang uang tuh buat barang-barang yang kalau kita dapat, ternyata kita kecewa sama barangnya, terus barangnya dibuang. Dan juga belilah barang yang versatile, bisa dipakai kapanpun. Misalnya baju, misal baju hitam ini sangat-sangat versatile, bisa dipakai lihat formal, bisa casual juga bisa dipakai kapan aja. Yang ketujuh, hindari mencicil jika cicilan tidak menghasilkan uang. Wah, gimana tuh kak? Misal, di Shopee kan ada pay later. Aku mencicil buat beli make up dan skincare, tapi skincare dan make upnya itu tadi nggak aku pakai buat menghasilkan uang, karena cuma aku pakai buat diriku sendiri. Nah, itu namanya cicilan yang tidak menghasilkan uang. Beda kalau misalnya kita mencicil motor. Pas kita dapat motornya itu kita gunakan untuk cari uang, misalnya dengan ojek atau yang lain. Jadi dari pemasukan pakai motor itu tadi bisa untuk menutupi biaya cicilan. Yang kedelapan, kira-kira kalian punya nggak di rumah barang-barang yang udah nggak kepake, pakaian yang udah kekecilan, barang-barang bekas yang cuma numpuk di gudang? Aku tebak pasti ada. Kita bisa jual barang-barang itu, entah itu ke Rongsok atau ke platform-platform yang memungkinkan kita untuk menjual barang bekas atau barang pre-loved. Contohnya ada Carousel, atau kita bisa buka akun Instagram untuk menjual baju-baju bekas dan sejenisnya. Dengan demikian kita bisa free up space, kita bisa punya ruang yang lebih luas dan juga punya pemasukan untuk ditabung. Kesembilan, rule of thumb. Ini adalah cara untuk menabung yang paling tradisional tapi penting banget. Jika kita dapat pemasukan, sebelum kita pakai untuk yang lain, kita harus membagi-bagi uang kita. 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk ditabung, dan 30% untuk pilihan, optional. Misal, masukkan 1 juta, 500.000 untuk hidup sehari-hari, makan, bensin, kuota, minum. 30%-nya, 300.000 itu untuk optional, bisa untuk ikut webinar berbayar, untuk ke coffee shop atau makan di luar atau yang lainnya. Kemudian 20%, 200.000 untuk ditabung. Dan tabungan ini gak boleh diapa-apain, harus disimpan, gak boleh digunakan kecuali darurat. Ke-10, kalau benar-benar sulit menabung, bisa cari tambahan penghasilan. Misalnya dengan jadi reseller, itu modal 0 rupiah. Atau kalau misalnya mau pakai modal dikit, jual makanan atau freelance. Banyak kok kesempatan kerja yang bisa untuk menambah penghasilan. Nah, oke, segitu dulu video kali ini. Semoga 10 cara tadi benar-benar membantu kalian untuk bisa menghemat uang, mengelola uang. Pada akhirnya bisa punya tabungan sendiri untuk darurat dan juga untuk masa depan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!